Siapa sih yang tidak ingin jadi kaya? Semua orang pasti ingin mencapai kemandirian finansial, di mana segala kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersiernya dapat terpenuhi tanpa diliputi rasa kekhawatiran. Meski tujuan hidup setiap individu berbeda, namun hampir semuanya pernah memiliki keinginan yang sama, yakni ingin menjadi kaya. Kamu mungkin telah bekerja siang malam dan menghasilkan cukup banyak uang. Anehnya, kerja keras yang telah dilakukan tak kunjung membuat kamu menjadi kaya. Tentu ada yang salah di sini. Cobalah introspeksi, mungkin tanpa disadari kamu telah melakukan kesalahan dalam mengatur keuangan kamu. Berikut ini adalah 10 hal yang harus kamu hindari jika kamu ingin menjadi kaya. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Berlaku boros. Setiap orang berhak untuk menikmati apa yang telah dihasilkan. Tentu saja. Namun harus diingat bahwa dalih ini seringkali menjadi jebakan yang menjerumuskan kamu dalam jurang krisis keuangan. Boleh saja menikmati hasil kerja keras, tetapi dilakukan secara wajar. Hindari berlaku boros. Meski kamu memiliki cukup banyak uang, tetaplah berhemat. Jangan sampai kamu terjebak dalam pembelanjaan yang tidak terkontrol sehingga justru menghabiskan lebih banyak dari yang dihasilkan, sehingga melebihi kemampuan finansial kamu. Untuk menghindari pemborosan, pastikan kamu patuh anggaran dan lacak pengeluaran secara cermat. Lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan. Kamu tidak akan pernah puas jika menuruti keinginan. Apalagi membeli barang yang sama sekali tidak dibutuhkan hanya untuk pamer, mendapat pujian, dan like di media sosial. Orang kaya sejati tidak harus pamer menunjukkan diri agar mendapat pengakuan sebagai orang kaya. Sebab itu hindari membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, apalagi hanya untuk tujuan mengesankan orang lain. Tidak memiliki rencana. Ketika kita memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, maka kita harus memiliki rencana sehingga bisa menyusun langkah-langkah dan strategi yang tepat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Demikian juga dalam mengelola keuangan, kamu harus memiliki tujuan. Sayangnya, tak semua orang memiliki rencana untuk masa depannya. Saat kamu memiliki rencana, kamu akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan kamu. Hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Tak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan hidup semakin membutuhkan biaya yang banyak. Bagaimana bisa kaya jika berbagai biaya untuk kebutuhan hidup tersebut hanya mengandalkan dari satu sumber pendapatan saja? Inilah salah satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Sumber pendapatan tunggal sangat berisiko dalam pengelolaan finansial. Sebab ketika sumber pendapatan tunggal tersebut hilang, maka sudah dapat dipastikan kamu akan mengalami masalah keuangan yang sangat besar. Tidak berusaha menambah penghasilan. Kamu memiliki gaji bulanan sebagai penghasilan tetap. Dari gaji tersebut, kamu dapat menyisihkan 20% untuk ditabung. Namun pertambahan nilai tabungan kamu tidak akan meningkat signifikan apabila kamu hanya menyisihkan 20% dari nilai gaji. Jika kamu ingin meningkatkan nilai tabungan, maka salah satu cara adalah dengan menghemat pengeluaran. Bisa saja, tapi cara ini kurang tepat. Cara yang lebih baik adalah berusaha untuk menambah penghasilan dari sumber lain. Seiring dengan meningkatnya penghasilan kamu, otomatis jumlah yang akan ditabung juga akan meningkat meski porsinya tetap 20%. Berhemat dengan mengurangi pengeluaran bukanlah strategi yang tepat, karena justru dapat memicu stres bahkan frustrasi karena kebutuhan tidak terpenuhi secara optimal. Lebih memprioritaskan keinginan. Banyak orang berpikir bahwa menabung dapat ditunda dan dilakukan di kemudian hari, sehingga uang yang ada bisa digunakan untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Jika kamu memiliki pemikiran yang sama, maka segera ubahlah pola pikir tersebut. Sebab tuntutan pemenuhan keinginan dan kesenangan tidak akan pernah berakhir. Selain itu, banyak pula orang yang baru akan menabung jika ada sisa gaji setelah digunakan untuk berbagai pengeluaran. Apabila tidak ada sisa, maka tidak bisa menabung. Hal ini harus diubah, menabunglah di awal, jangan menunggu gaji tersisa. Persiapkan dana darurat dan tabungan kamu terlebih dahulu, sisanya baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kebiasaan berbelanja yang buruk. Memiliki banyak uang memang banyak godaannya, dorongan untuk membeli barang-barang yang diinginkan begitu besar.
Namun jika kamu ingin kaya, pastikan kamu tidak terjebak dalam kebiasaan buruk dalam berbelanja atau membelanjakan uang. Misalnya saja, berlangganan berbagai aplikasi hiburan digital, nongkrong di kafe setiap hari, sering makan di restoran cepat saji bahkan hampir setiap hari, dan lain sebagainya. Mulailah untuk mengatur pengeluaran kamu seperti memasak makanan sendiri sehingga lebih hemat dan sehat. Pergaulan yang buruk. Diakui atau tidak, lingkungan pergaulan mempengaruhi kebiasaan dan pola hidup. Ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang gemar nongkrong, pesta, dan berhura-hura, maka kamu pun akan mengikuti kebiasaan tersebut. Jika teman-teman pergaulan kamu seperti itu, maka alangkah baiknya kamu menghindar. Selain menerapkan gaya hidup boros, lingkungan pergaulan yang demikian cenderung memberikan pengaruh buruk. Mereka ingin orang lain merasakan apa yang mereka rasakan dan melakukan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak segan untuk mengonsumsi alkohol, obat-obatan, dan narkoba. Tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan dalam hidup mereka. Sebab itu jangan biarkan orang-orang seperti ini menjadi pencuri mimpi kamu untuk menjadi kaya. Malas. Tidak ada sejarahnya pemalas bisa menjadi kaya. Untuk menjadi kaya dibutuhkan kerja keras dan kedisiplinan dalam berbagai hal, baik dalam mengelola waktu maupun finansial. Jika kamu lebih banyak menghabiskan waktu hanya untuk rebahan, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi pengembangan diri dan peningkatan penghasilan, maka impian untuk menjadi kaya akan sulit diwujudkan. Sebab untuk bisa mewujudkan mimpi, kamu harus segera bangun dari tidur dan beraksi, bukan kembali tidur untuk memperbanyak mimpi. Bekerja secara berlebihan. Untuk bisa menjadi kaya memang harus bekerja keras, namun bukan berarti bekerja secara berlebihan, hingga memforsir tenaga dan pikiran. Bekerja berlebihan justru berisiko dan dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan. Kelelahan fisik yang dirasakan justru memicu timbulnya penyakit. Alih-alih menjadi kaya, kamu justru harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki dan memulihkan kesehatan kamu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya, yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?